Sebenarnya, penggunaan ukupan wewangian atau pendupaan yang digunakan dalam misa kudus itu merupakan simbol dari doa-doa yang naik ke hadapan tahta Allah, seperti yang disebutkan dalam kitab suci, yaitu dalam Mazmur 141 ayat 1-2. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku waktu aku berseru kepadamu. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan kurban pada waktu petang. Dalam Wahyu 8 ayat 3-4 disebutkan juga, maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tahta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Dalam Perjanjian Lama, dalam kitab Keluaran 30 ayat 34-37, persembahan wewangian tersebut bahkan secara khusus diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk menghormati kehadirannya di dalam tabernakel atau kemah suci. Jadi, penggunaan ukupan wewangian atau pedupaan sebenarnya telah berakar lama dalam sejarah umat beriman, dan Gereja Katolik melanjutkan tradisi ini karena memang mengandung makna yang dalam. Di Roma, pedupaan muncul pertama kali dalam perayaan Ekaristi sekitar abad 7-8, yang merupakan simbol penghormatan yang diberikan kepada Paus sebagai in persona Christi dalam pribadi Kristus, dan kepada kitab Injil sebagai simbol Kristus juga. Pada abad 9, pedupaan altar dilakukan untuk pertama kalinya dalam misa, yang dilanjutkan dengan pendupaan untuk para klerus serta mendupai bahan persembahan. Gereja Katolik percaya bahwa Perjanjian Lama telah digenapi dalam diri Kristus, dan bahwa kini Tuhan Yesus Kristus sungguh hadir dalam tabernakel suci berupa Ekaristi. Dan karena itu, maka digunakan ukupan wewangian untuk menghormati kehadiran Tuhan, dan juga untuk menciptakan suasana penyembahan kepada Tuhan yang hadir dalam perayaan Ekaristi. Pemakaian dupa secara detail diatur dalam Pedoman Umum Misale Romawi dan Seremoniale Episcorum. Dalam setiap bentuk misa boleh digunakan dupa, yaitu selama perarakan masuk, pada permulaan misa untuk menghormati salib dan altar, waktu perarakan dan pewartaan Injil, sesudah roti dan anggur disiapkan di altar, bahan persembahan, salib dan altar didupai, juga imam dan umat. Dan kepada waktu hosti dan piala diperlihatkan kepada umat sesudah konsekrasi masing-masing. Selain itu, pendupaan dapat dipakai juga dalam ritus dedikasi gereja atau altar, dalam ritus pemberkatan minyak dan konsekrasi minyak krisma, dalam pentahtaan sakramen Maha Kudus ketika monstran digunakan, dan termasuk dalam ritus pemakaman. Di samping itu, dupa menurut aturannya juga dapat digunakan selama prosesi-prosesi untuk pesta penampakan Tuhan, Minggu Palma, misa perjamuan terakhir, malam Paskah, hari raya tubuh dan darah Kristus, perayaan meriah pemindahan relikwi, dan secara umum dalam setiap prosesi meriah lainnya. Sebagai penutup, ukupan wangian atau pendupaan dalam perayaan Ekaristi melengkapi penyembahan dan ucapan syukur kita kepada Tuhan yang melibatkan seluruh panca indera kita dalam Ekaristi. Dengan indera penglihatan, kita melihat seluruh ibadah dengan berpusat pada altar. Dengan indera pendengaran, kita mendengar sabda Allah, homili, kidung pujian, dan doa-doa.
Dengan indera peraba, kita mengambil air suci yang melambangkan rahmat pembaptisan. Dengan indera pengecap, kita menyantap hosti kudus. Dan dengan indera penciuman, kita menikmati wewangian ukupan yang melambangkan naiknya doa-doa kita ke hadapan tahta Allah. Ketika asap dupa naik, gambaran dan wewangian menunjukkan manisnya kehadiran Tuhan kita dan memperkuat makna misa yang menghubungkan surga dan bumi yang berakhir di hadapan Allah.